Perkenalkan, nama saya Gerard Adli, dan pada sesi ini saya akan menjelaskan topik data types dan structure. Dimulai dengan numbers, strings, atau boolean. Numbers seperti integer, float, dan bilangan kompleks. String terdiri dari karakter-karakter yang membentuk suatu kata, dan boolean adalah nilai seperti true atau false. Biasa disebut dengan logical operators. Arithmetic operation yang bisa digunakan dalam numbers seperti plus, minus, kali, bagi integer, dan modulo. Ini saya akan berikan contohnya. Jika x sama dengan 10, maka kita bisa lihat tipe x itu integer. Nah, bagaimana menggunakan operator? Coba kita misalkan y sama dengan 3. Dan kita print x ditambah y. Nah, nampakkan operator itu menambahkan 10 dengan 3 menjadi 13. Bagaimana jika kita mau menggunakan mau mendapatkan hasil yang menghasilkan boolean dari kedua nilai ini? Maka kita bisa print jika x lebih besar dari y. Kita tahu bahwa x lebih besar dari y, maka nilainya harusnya true. Lalu, bagaimana dengan string? Coba kita misalkan s sama dengan hello. Lalu kita tambahkan dengan operator word. Nah, jika kita print s sekarang, kita dapat hasilnya hello world. Kalau kamu mau spasi, kamu spasikan aja di sini. Dapat hello world. Coba kita tes boolean lagi ya. Jika sebuah nilai sama dengan true, maka kita bikin kondisi if nilai true. If nilai true, kita coba print nilai true. Jadi if itu bekerja jika nilai itu true. Nilai true. Nah, kalau kita bikin false, pasti gak akan ke print. Ya. Tuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list, tuples, dan dictionaries. Cara buat list seperti gini. Misalkan saya mempunyai buah dan saya mau membuat list. Buat kotak kurung, lalu masukkan listnya. Apple, banana, anggur. Nah, jadi kalau kita lihat, bisa kita lihat listnya apple, banana, anggur. Jika kita mau menambahkan di dalam sebuah list, kita bisa membuat .append. Misalin orange. Lalu saya akan print fruit. Dan kelihatan ada orange sekarang. Nah, bagaimana jika kita mau membuat tuples? Tuples, misalin tuple. Tuple namanya adalah numbers. Yang terdiri dengan angka 1, 2, 3. Nah, cara buat tuple itu kita buat kurung yang tanda kurung biasa. Terus kita bisa lihat nilai 1, 2, 3. Nah, apa beda tuple dengan list? Kalau tuple itu tiap nilai ini tidak bisa diubah. Jadi kalau udah dibuat sekali tidak akan bisa diubah. Sedangkan list kita bisa ubah. Contohnya seperti tadi kan kita menambahkan orange. Atau misalnya kalau kita mau mengganti nilai apple bisa. Misalnya fruits. Ini namanya index ya. Jadi kalau kita misalnya indeks yang ke 0, karena kan kita tuh mulai dari 0, bukan dari 1 kalau untuk list. Dan untuk yang lain juga. Jadi misalnya 0 sama dengan misalnya kiwi. Nah, kalau kita print akan berubah nih kiwi. Nah, gimana dengan numbers? Numbers kan perbedaan tuples itu tuples tidak bisa diubah. Jadi jika saya buat numbers 0 sama dengan 4 misalnya, nah akan muncul error bahwa tuple tidak bisa mengubah karena mereka itu disebut dengan immutable. Lalu satu lagi yang saya ingin jelaskan adalah dictionaries. Ini list, ini tuple, dan dictionaries.
Dictionaries itu contohnya kita menggunakan yang namanya key value pairs. Seperti apa tuh? Misalnya ada seseorang, kita bikin di variable person. Seseorang pastinya punya nama kan. Kalau kita bikin nama, misalnya namanya Gerald. Nah, kita bisa tambahin lagi nih umur misalnya. Kuncinya umur. Umurnya misalnya 30. Nah, jika kita lihat person, kita bisa lihat bentar, saya komenkan ini biar nampak. Ini bisa lihat dictionary ada nama saya dengan kunci nama dan kunci umur 30. Nah, jika kita mau mengubah gampang, tinggal person. Misalnya kita mau mengubah nama menjadi David. Nah, kalau kita print sekarang, kelihatan berubah namanya jadi David. Sama dengan umur, kita bisa tinggal ganti saja nih jadi age, misalnya 18. Nah, bagaimana kita mau menambahkan dari dictionary yang sudah ada? Bisa dengan cara misalnya job, misalnya data scientist. Jika kita print, nah bisa dilihat data scientist. Kalau kita mau lihat jobnya saja, kita tinggal bikin kotak yang tadi job. Nah, data scientist. Jadi kamu bisa main-mainkan ini misalnya kayak person, nama saya ditambah person job, ditambah strip misalnya biar kelihatan tambah. Nah, dapat lihat nama, strip, pekerjaan. Lalu jika kamu ada sih common operator yang menarik menurut saya. Jadi kalau kamu tertarik untuk namanya dengan common operators, itu yang bakal sering dipakai. Nah, contohnya itu misalnya saya punya listnya itu berantakan, misalnya 3, 1, 0, 9 misalnya. Ini kan berantakan nih. Bagaimana kita mau mengurutkannya atau mau sortnya? Di Python kita tinggal melakukan yang namanya mylist.sort. Ini udah ada built-in function ya. Jadi kalau saya print sekarang mylistnya, kelihatan nih dari 0, 1, 3, 9. Lalu kalau kita mau melakukan slicing itu seperti kita mau ngeprint misalnya kayak dari list saya tadi 0139. Misalnya kita mau print 3 angka pertama doang dari 013, 9 tidak termasuk. Maka kita bisa melakukan slicing dengan mylist 0, karena kan kita mulai itu nilai dari indeks ke 0. Terus yang endingnya itu kita bikin 3. Kenapa nggak 2? Kenapa 3? Karena yang indeks ketiga ini tidak termasuk. Ini jadi kayak bisa dibilang slicing itu start sampai n-1. Jadi karena 3 dikurang 1, 2, maka kita akan munculin 0, 1, dan 2 saja. Coba kita run ya. Tuh, 0, 1, 3. Kelihatan? Lalu satu lagi yang saya ingin kasih lihat adalah dictionaries. Cara-cara dictionaries. Misalnya saya mempunyai dictionaries. Kita gunakan dictionaries yang tadi saja lah ya. Tadi kan kita sudah buat dictionaries person yang isinya itu nama, umur, dan job. Bagaimana jika kita mau ngeprint satu-satu tanpa harus membuat print seperti ini yang panjang? Nah, kita bisa pakai for key dan value di dalam sebuah dictionary. Tadi dictionary namanya person kan. Terus kita tulis items. Nah, dia bakal ngeprint kunci dan value-nya, key, file. Lalu kita bisa tambahin saja yang seperti tadi, spasi strip, koma, nama, umur, dan pekerjaan. Nah, dari sini kamu bisa lihat
kunci yang kita gunakan nama, value-nya adalah seperti namanya Gerald, dan kita mengulang-ulang sampai itemnya sudah habis. Makanya for key file di dalam person items akan di print seterusnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.